Om Swastiastu. Hai, perkenalkan nama saya Nikomang Ayu Krisna Dewi SPD. Saya adalah kepala sekolah sekaligus guru di TK Dharma Kumara. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 Universitas Pendidikan Ganesha. Kali ini saya akan memaparkan best practice dengan menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam belajar. Lokasi di TK Dharma Kumara, Banjar Dinas Sunantaya, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Lingkup pendidikan, pendidikan anak usia dini. Tujuan yang ingin dicapai, meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal lambang bilangan pada anak usia 5-6 tahun. Tanggal pelaksanaan yaitu 3 Januari 2023. Situasi 1. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Saat sebelum dilakukannya PPL di kelompok B TK Dharma Kumara, ada beberapa anak yang belum mengenal lambang bilangan dan bahkan kadang-kadang anak keliru dalam mengenal lambang bilangan seperti lambang bilangan 6 dan 9. Hal ini disebabkan anak kurang tertarik dalam kegiatan mengenal lambang bilangan. Anak kurang latihan dalam mengenal lambang bilangan. Anak lebih menghafal nama lambang bilangan tanpa mengenal bentuk dari lambang bilangannya. Masih rendahnya konsentrasi anak saat kegiatan mengenal lambang bilangan. Metode dan media yang digunakan guru kurang bervariatif, inovatif, dan kreatif. 2. Mengapa praktek ini sangat penting dibagikan? Praktek pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan karena menurut saya banyak guru yang mempunyai permasalahan yang sama dengan yang saya hadapi, yaitu rendahnya kemampuan anak didik dalam mengenal lambang bilangan, sehingga praktek ini bisa untuk memotivasi diri saya sendiri serta guru-guru yang lain dan dapat dibagikan sebagai bahan solusi dalam membuat rencana pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal lambang bilangan. 3. Apa peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini? Peran dan tanggung jawab dalam praktek ini adalah sebagai guru dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan media bahan bekas, yaitu kardus dan botol-botol bekas yang dibentuk menjadi kartu angka dan papan angka yang nantinya dapat digunakan dalam permainan kartu angka sehingga dapat meningkatkan kemampuan anak didik dalam mengenal lambang bilangan. Tantangan 1 yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan. A. Membuat media yang menarik, kreatif, dan inovatif yang dapat meningkatkan kemampuan anak didik dalam mengenal lambang bilangan. Proses pembuatan media, mencari dan mengumpulkan barang bekas yaitu kardus dan botol-botol. Di sini yang digunakan botol Yakult karena bentuknya unik. Mengemas barang bekas dengan menggunakan warna dan kertas origami agar dapat digunakan sebagai media yang dapat menarik anak didik untuk memainkannya. B. Memilih metode pembelajaran yang menarik agar anak didik merasa senang dan tertarik. Di sini, penulis menggunakan metode bermain dan metode bernyanyi untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal lambang bilangan. 2. Siapa saja yang terlibat? A. Guru. Peran guru dalam praktik pembelajaran ini adalah sebagai fasilitator atau motivator dalam proses pembelajaran agar peserta didik lebih termotivasi saat belajar. Guru juga harus memiliki kompetensi pedagogik dan profesionalisme. B. Teman sejawat. Peran teman sejawat adalah memberikan masukan dan saran dalam pelaksanaan proses pembelajaran serta ikut membantu dalam mengumpulkan bahan untuk membuat media dari bahan bekas dan membantu dalam proses pelaksanaan aksi. C. Peserta didik sebagai objek masalah yang akan ditingkatkan motivasi belajarnya. D. Orang tua atau wali anak. Orang tua atau wali anak telah mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk mengantar dan menjemput putra-putrinya pada saat aksi 2 dilaksanakan yang bertepatan hari libur. Aksi. Langkah-langkah yang harus dilakukan guru untuk menghadapi tantangan tersebut antara lain melakukan wawancara dengan teman sejawat dan orang tua atau wali mengenai akar penyebab rendahnya kemampuan peserta didik dalam mengenal lambang bilangan. Mencari kajian literatur dari para ahli mengenai masalah yang dihadapi, yaitu rendahnya kemampuan anak dalam mengenal lambang bilangan sehingga mendapatkan solusi dalam menyelesaikan masalah dengan tepat.
Mempersiapkan media pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif dengan menggunakan bahan bekas seperti kardus bekas dan botol-botol bekas untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal lambang bilangan melalui permainan kartu angka. Langkah-langkah permainan angka pertama, mengambil kartu angka, kemudian anak didik mengambil kartu angka secara bergantian dan menyebutkan angka berapa yang didapat. Setelah itu, mengambil benda sejumlah angka yang anak dapatkan dengan memasukkan ke dalam botol. Aksi selanjutnya, melatih anak dalam mengenal lambang bilangan dengan lagu agar kegiatan menjadi menarik dan anak tetap semangat untuk berlatih. Bekerja sama dengan teman sejawat agar tetap melatih anak dalam mengenal lambang bilangan dengan menggunakan media yang menarik, kreatif, dan inovatif. Bekerja sama dengan orang tua atau wali peserta didik agar tetap melatih anak di rumah dalam mengenal lambang bilangan. Refleksi hasil dan dampak. 1. Dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan dirasa sudah efektif, antara lain penggunaan media yang menarik, kreatif, dan inovatif seperti menggunakan bahan bekas, contohnya kardus bekas, botol-botol bekas yang dibentuk menjadi kartu angka, dan papan angka terlihat dalam hasil evaluasi dan observasi dapat meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal lambang bilangan. Melalui permainan kartu angka dan bernyanyi, tema angka dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga anak termotivasi untuk melatih mengenal lambang bilangan. Dalam permainan kartu angka ini juga dapat meningkatkan konsentrasi anak pada saat anak memasukkan benda ke dalam botol. 2. Respon orang lain yang terkait. Respon anak terhadap proses pembelajaran ini adalah sangat senang. Bisa dilihat saat istirahat di sekolah, anak didik antusias bermain kartu angka bersama teman-temannya dan juga terlihat dari meningkatnya kemampuan anak dalam mengenal lambang bilangan. Selain respon dari anak, ada juga respon yang baik dari rekan-rekan guru dan orang tua dengan mempraktekkan kegiatan mengenal lambang bilangan pada anak usia dini dengan memanfaatkan barang bekas menjadi media yang menarik dengan permainan dan bernyanyi sehingga dapat menciptakan suasana kegiatan yang menyenangkan bagi anak. 3. Apa yang menjadi faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan? Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dari strategi yang dilakukan yaitu adanya dukungan dan komunikasi yang baik dari pihak sekolah seperti guru atau teman sejawat, orang tua wali, dan para siswa yang mendukung kelancaran proses praktek pembelajaran ini. Adanya bimbingan serta masukan dari ibu dosen, ibu guru pamong, serta teman-teman peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Ganesha dalam penyusunan dan pengembangan perangkat pembelajaran yang digunakan untuk praktek ini. 4. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut yaitu pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah guru lakukan adalah seharusnya guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode dan media yang tepat untuk membuat proses belajar mengajar yang sesuai dengan yang diharapkan serta dapat memotivasi belajar anak terutama dalam mengenal lambang bilangan. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai best practice. Terima kasih. Salam sehat, salam ceria. Om Santi, Santi, Santi.